Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan. Di pertemuan ini, Ibu membawakan materi standarisasi dalam kaitannya dengan pengujian produk. Tapi sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangannya. Dan yang kedua, melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk dan standar operasionalnya. Kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan standarisasi. Dan yang kedua, peserta didik dapat menguraikan proses dalam standarisasi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan badan pengaturan standarisasi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan standar ISO dalam standarisasi produk. Kita masuk ke dalam materinya. Apa itu sih standarisasi? Standarisasi adalah merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti dalam proses sesuatu. Dan standarisasi juga merupakan proses pembentukan standar teknis yang bisa menjadi standar klasifikasi atau spesifikasi, standar cara ujinya, dan standar definisi, prosedur standar atau praktiknya, dan lain-lain. Jadi standarisasi ini adalah standar dalam suatu produk. Apakah suatu produk itu layak untuk digunakan atau tidak terhadap konsumen. Jadi standarnya itu harus memiliki cara ujinya dan definisinya ataupun cara praktiknya. Jadi standarisasi itu memiliki cara uji untuk suatu kelayakan suatu produk yang harus dikeluarkan. Kita masuk ke dalam proses standarisasi. Proses standarisasi adalah proses di mana meliputi perencanaan kegiatan dan fungsi untuk mempersiapkan seperangkat rencana dan instruksi untuk menghasilkan bagian-bagian dalam sebuah produk. Jadi proses itu sangat diperlukan dalam suatu produk yang akan dikeluarkan. Dan hasilnya dari perencanaan proses standarisasi tadi itu yang pertama adalah rute produksi, dan yang kedua proses rencana, dan yang ketiga perakitannya. Kamu bakalan mengetahui apa itu rute produksi, proses rencana, dan perakitannya. Yang pertama yang Ibu sebutkan adalah rute produksi. Rute produksi ini adalah rute yang menetapkan operasi-operasi urutan, pusat-pusat kerja, dan standar, dan PKKs. Kenapa? Setiap rute produksi itu mempunyai suatu urutan-urutan dan tidak boleh dilompati, dan itu harus sesuai dengan jalurnya. Jadi operasi apa dulu, produksi apa dulu, bahan baku kah, baru setengah jadi, barulah bahan yang jadi. Jadi itu menurut rutenya. Dan yang kedua, proses rencana. Proses rencana tadi, itu adalah menyediakan lebih rinci instruksi kerjanya itu langkah demi langkah, termasuk dimensinya itu yang sangat terkait dengan operasi individu
parlementer, permesinan, stand up, instruksi, dan pemeriksaan jaminan. Jadi bukan hanya membuat suatu produk gitu saja, jadi langsung tidak, tapi membuat suatu proses dan rencana terlebih dahulu. Apa sih jaminan untuk dalam suatu produk tersebut kepada masyarakat? Prosesnya bagaimana? Itu harus kita ketahui. Jadi langkah demi langkah itu harus kita ketahui. Tidak boleh sembarangan sudah jadi baru kita keluarkan, tidak, tapi menggunakan proses demi proses. Selanjutnya adalah perakitan. Perakitan adalah sebagian kelanjutan dari pembuatan gambar dan dibuat produk tersebut. Proses perencanaan sangat memakan waktu dan hasilnya itu bervariasi berdasarkan orang yang melakukan perencanaan. Jadi setelah proses demi proses dilakukan, maka terbuatlah suatu perakitan yang dapat dijadikan suatu produk. Sudah dihasilkan suatu produk, makanya lah itu dalam suatu bentuk perakitan. Menggunakan proses, sudah ada jaminannya, kita rakitlah suatu produk tersebut dan jadilah produknya itu. Selanjutnya adalah badan standarisasi dalam produk. Oke, kenapa ini ada namanya badan pengatur standarisasi dalam produk? Jadi, standarisasi dalam produk ini memiliki namanya organisasi internasional untuk standarisasi, yaitu International Organizing for Standardization, atau yang disebut atau singkatannya itu ISO. ISO ini merupakan organisasi non-pemerintahan yang menjembati sektor publik ataupun swasta. Dalam arti sektor publik itu karena banyaknya lembaga anggota yang merupakan badan pemerintahan ataupun badan yang diberikan kuasa oleh pemerintahan. Jadi walaupun dia perusahaan, dia memiliki namanya ISO, organisasi International Organization for Standardization. Jadi dia walaupun dia non pemerintahan, tapi dia memiliki namanya badan hukum. Oke, standar ISO dalam standarisasi produk. ISO adalah organisasi tadi non pemerintahan. Kemampuannya itu untuk menetapkan standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan dan standar nasional, membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi non-pemerintahan lainnya. Jadi ISO itu sangatlah berperan penting dalam suatu perusahaan agar suatu produk yang akan dikeluarkan itu terjamin dan akan berkembang. Oke, penerapan ISO di suatu perusahaan yang pertama adalah meningkatkan citra dari perusahaan, yang kedua meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, dan yang ketiga meningkatkan efisien kegiatan, dan yang keempat memperbaiki manajemen organisasi dengan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Dan yang kelima, meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan-peraturan undang-undang dalam hal pengelolaan lingkungan. Yang keenam, mengurangi risiko dalam suatu usaha. Dan yang ketujuh, meningkatnya daya saing dalam suatu perusahaan. Yang kedelapan, meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dan yang kesembilan, mendapatkan kepercayaan dari konsumen ataupun mitra kerja. Ini adalah penerapan dari ISO di suatu perusahaan. Oke, nah ini saja materi yang Ibu berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu.
terus untuk belajar dan teruslah belajar agar ilmu kamu bertambah. Sebelum Ibu akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.